Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita terus ada dalam kesetiaan dalam berdoa setiap pagi ini ya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Temanya jangan pernah menyerah ya. Ada lagu kita yang sangat saya sukai. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja, gitu ya. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Ya, ini adalah firman Tuhan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ya, menceritakan bagaimana Abraham tidak pernah menyerah. Ya, Roma 4 ayat 18 sampai 24, saya bacakan ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, jadi dia menerima firman Tuhan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, yaitu Tuhan menunjukkan kepada dia ya bintang di langit dan pasir ya di tepi pantai. Ya, Tuhan berkata kepada dia, begitulah, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi dia katanya tidak menjadi lemah, tidak pernah menyerah meskipun ya ada banyak tantangan, ada banyak masalah, tetapi dia tetap percaya. Ya. Ayat 20, tetapi tetap terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, banyak orang berjanji karena dia tidak berkuasa, dia ingkar janji. Tetapi kalau Allah kita, Allah yang sangat berkuasa, dia mampu selalu menepati janjinya. Itu sebabnya dia berkata, ya, Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Nah, ada dua hal penting di sini yang saya mau bagikan bagi kita. Nah, yang pertama, kata menyerah, ya kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengaku kalah. Menyerah berarti mengaku kalah. Tentu ini bukan kata yang baik, ya. Saudaraku, kita mengerti, ya kalau boleh, ya jangan ada kata ini sebenarnya dalam konsep kita ya. Karena kata ini berarti mengakui, berhenti untuk percaya, berhenti ya untuk punya harapan. Ya, mengaku kalah sudah selesai berarti ya. Jadi kata yang membawa kepada ketidakberdayaan dan akan berakhir dengan kekalahan, gagal bahkan kehancuran. Nah, orang-orang yang menang sebenarnya bukan orang yang tidak pernah kalah atau salah, tetapi mereka adalah orang yang tidak pernah menyerah
sampai meraih kemenangan. Ya, firman Tuhan saya ingat 7 kali orang katanya jatuh, orang benar itu, tetapi ia bangkit lagi. Nah, dia tidak pernah menyerah. Ketika dia jatuh, dia tidak menyerah, bangkit lagi, bangkit lagi. Nah, oleh karenanya kita harus memahami ya terhadap janji-janji Allah, jangan sampai kita menyerah. Ya, luar biasanya ya Abraham, dia tidak pernah menyerah akan janji-janji Allah. Ya, bukan hanya janjinya terhadap bahwa dia akan memiliki banyak keturunan, tetapi ini menjadi umum. Setiap janji-janji Allah yang meskipun belum kita lihat, tetapi jangan pernah menyerah. Sebab Allah kita, Allah yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya. Ya pasti memelihara hidup kita, ya pasti menjaga hidup kita, melindungi kita. Kita adalah domba gembalaannya, takkan kekurangan kita. Jangan pernah menyerah, mempercayai Allah kita. Kalau kita berdoa untuk keluarga kita diselamatkan, orang-orang yang kita kasihi diselamatkan, jangan pernah menyerah bahwa Allah kita berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Nah, saudaraku, mengapa kita jangan sampai menyerah? Karena Tuhan kita memang sangat menghargai orang-orang yang tidak mudah menyerah. Ya, orang-orang yang berusaha terus, percaya kepada Tuhan, ya, percaya akan mukjizat Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti melakukan janjinya, ya, firman-Nya. Nah, saudaraku, saya kalau kutip saudaraku ya, banyak kejadian mukjizat, ya, kalau yang dicatat di dalam Alkitab kita, banyak orang-orang itu dihargai oleh Tuhan karena usaha yang keras, karena ketekunannya, karena imannya. Dia terus percaya. Ya. Bartimeus misalnya, orang buta sejak lahir itu, ya, dia sudah beriman bahwa solusi atas hidupnya hanyalah kalau Tuhan mau menyembuhkan dia, menjamah dia. Itu sebabnya ketika dia dengar Yesus lewat, dia berteriak, meskipun, nah ini nih, meskipun ada tantangan, disuruh orang-orang, sudahlah diam, dia sudah jauh, sudah lewat, gitu. Tetapi Bartimeus bukannya berhenti, malah berteriak lebih keras lagi, dan akhirnya menarik perhatian Yesus. Dia berhenti dan memanggil Bartimeus. Akhirnya kita tahu Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan sesuai dengan keinginannya. Nah, Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus. Badannya pendek, dia sudah berlari mendahului banyak orang, tetapi karena badannya pendek, ya, dia tidak bisa melihat lagi. Tetapi dia tidak habis akal. Dia terus berusaha memanjat pohon untuk melihat Yesus. Dan ia berhasil menarik perhatian Yesus. Ya, Yesus akhirnya berkata kepada Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Nah, begitu juga perempuan yang sakit pendarahan. Ya, dia terus menerobos. Dia tidak merasakan sakit yang dialaminya. Terus menerobos kerumunan yang banyak. Ya, sampai akhirnya bertemu dengan Yesus dan dia bisa menjamah jubah, ya, Yesus, jubah Yesus, dan ia mengalami mukjizat Tuhan. Ya. Orang lumpuh yang diturunkan melalui atap, saudara. Ya, orang membawa orang lumpuh kepada Yesus, tetapi Yesus berkhotbah di dalam rumah. Dia tidak bisa ditemui, banyak sekali orang, tetapi mereka tidak habis akal. Mereka memanjat rumah itu, membawa orang lumpuh itu
membuka atapnya lalu menurunkan orang yang lumpuh itu. Dan kita tahu Yesus berkata, melihat iman mereka, katanya, orang yang membawa orang lumpuh itu, akhirnya Yesus ya itu mengambil perhatiannya dan menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Terus berdoa sampai keluarga kita dipulihkan, hidup kita ya berdampak, saudaraku, untuk keluarga kita, untuk kita bisa melihat janji-janji Allah atas hidup kita, atas keluarga kita, atas gereja kita, atas kota kita, bahkan atas bangsa kita. Saya mendorong kita terus mempercayai janji-janji Allah. Jangan pernah menyerah. Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus berdoa dengan semangat, percaya seperti kebenaran firman Tuhan, renungan kita pagi hari ini. Abraham tidak menjadi lemah imannya, meskipun dia melihat ada tantangan, ada kesulitan, ada persoalan, tetapi dia terus percaya akan janji-janji Allah. Kita harus percaya bahwa Allah pasti memulihkan, ya tadi, memulihkan hidup kita, memulihkan keluarga kita, saudara-saudara kita, ya, umat Tuhan, kota kita, bahkan bangsa kita ini. Mari saudaraku, saya mendorong kita semuanya untuk kita terus percaya bahwa Allah sanggup untuk melakukannya. Sanggup menghadirkan revival atas umat Tuhan, atas kota kita. Tuhan Yesus memberkati.